Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kebersamaan dalam acara yang insya Allah menghadirkan keberkahan untuk kita semuanya. Pertama, tentu saya ingin menyapa sekaligus mengucapkan terima kasih, mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak PJ Gubernur Provinsi Jawa Timur. Berikan tepuk tangan kepada Bapak Adi Karyono. Terima kasih Pak Gubernur. Saya tahu Pak Gubernur sibuk sekali. Tadi pagi baru landing dari Jakarta dan langsung hadir menyapa, menyambut kita semua di Gerahadi yang mulia ini. Tentu saya atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, mengucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Gubernur mewakili pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai host, sebagai tuan rumah dari acara Deklarasi 46 Kota Kabupaten Lengkap di 23 provinsi se-Indonesia, sekaligus juga implementasi sertifikat elektronik di Jawa Timur. Saya juga ingin menyapa para pejabat atau yang mewakili jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur, baik dari DPRD, dari TNI, Kepolisian, Kejaksaan Tinggi, dan segenap jajaran yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta para tokoh yang juga telah hadir pagi hari ini. Saya juga tidak sendirian Pak Gubernur, karena bersama Kementerian ATR BPN telah hadir sejumlah pejabat teras. Di antaranya ada dua dirjen, Bapak Virgo Erestajaya dan Bapak Asnaidi, para staf ahli menteri, ada Pak Budi, ada Pak Slameto, kemudian ada para staf khusus menteri, ada Irjen Polisi Widodo, ada Pak Agus Jovanato Konsina, Pak Sigit Raditya, dan Pak Simaderai Edi Astawa. Termasuk saya berbahagia karena sebetulnya ini acara nasional Pak, karena lengkap ini dihadiri oleh kepala-kepala kantor wilayah se-Indonesia. Perlu saya absen nggak ini? Lengkap ya? Yang tidak hadir angkat tangan coba. Tapi lengkap ini, saya lihat dari Aceh, dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Timur dan Utara jadi satu Pak. Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi, saya ulangi, Gorontalo, belum isi kalau Gorontalo kan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan. Padahal belum ada kan, alhamdulillah Pak, karena baru pemekaran, tapi yang jelas mewakili Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan seluruh Jawa tentunya, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, dan tentunya yang menjadi tuan rumah Provinsi Jawa Timur. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Secara khusus saya menyapa, mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, Bapak Lampri, yang tadi juga sudah menyampaikan sambutan sekaligus laporan untuk bisa kita pahami bersama. Hadir pula para pejabat
pimpinan tinggi Pratama, ya, Kapus Datin, Biroren, dan yang lain-lain, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sekali lagi. Saya tentunya selalu senang bisa kembali ke Surabaya, Jawa Timur. Dan kemarin memang spesial karena dikukuhkan sebagai doktor dan tentunya menambah bukan hanya titel tetapi juga tanggung jawab secara moral. Ini juga sahabat saya nih Pak, Kolonel Agus, satu SMA dengan saya sekarang di Armada Barat ya. Sorry, Armada Barat, Armada 2 Timur. Terima kasih dan para sahabat yang juga hadir kemarin. Saya hanya ingin menjadi bagian dari super team. Indonesia harus punya super team, bukan Superman. Super team yang memang dipersatukan oleh visi dan energi yang sama. Kita selalu mengatakan Indonesia Emas 2045. Mudah-mudahan tidak hanya berhenti sebagai jargon politik, tidak berhenti sebagai narasi saat kampanye, tapi benar-benar menjadi sesuatu yang mempersatukan kita. Dan kita insya Allah akan tiba di sana. Tapi tentu tidak boleh hanya sekedar diucapkan, harus dijalankan dan kerja keras ini melibatkan semua pihak, kita semua. Lintas sektor, lintas profesi, lintas generasi. Ini juga saya lihat lengkap para kepala kantor pertanahan se-Jawa Timur. Pak Gubernur, saya ajak overlanding, ajak camping di Bromo. Ada yang gagah begitu nyampe sana ayam sayur Pak, karena kedinginan. Tapi senang waktu itu ya, seru ya. Mau lagi? 10 derajat Pak, 10 derajat, ada yang cuma seadanya, nah itu yang kurang berpengalaman Pak. Bagi yang berpengalaman pasti bawa kupluk, bawa sarung tangan tebal, bawa jaket agak tebal. Kalau ini dari Bapak yang deklarasi, Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia yang akan dideklarasikan sebagai kota kabupaten lengkap. Terima kasih. Berarti paling jauh dari mana? Sorong ya? Mana dari Sorong? Wah, luar biasa. Yang paling ujung barat, Aceh ada? Ada, oke. Lengkap nih Pak Gubernur, jadi mudah-mudahan Gerahadi semakin barokah. Bukan hanya buat Jawa Timur, tapi untuk Indonesia kita. Saya kembali kepada mengapa kita berkumpul pagi hari ini, mendeklarasikan itu satu hal yang seremonial. Tetapi di balik seremoni ini, para kepala kantah, para kepala kanwil bekerja luar biasa menjadi pemimpin di lapangan, meyakinkan para pegawai kita, semua satuan kerja benar-benar bisa meyakinkan tidak ada yang terlewat. Karena kalau sudah dikategorikan lengkap, artinya tidak boleh ada yang terlewat. Secara spasial, 46 kota kabupaten ini dinyatakan telah terdata, telah terregistrasi dan telah terpetakan, sehingga Pak Virgo selalu mengingatkan no gap, no overlap. Tidak boleh ada gap, tidak boleh ada overlap. Dan kalau seluruh wilayah tanah Indonesia pada akhirnya dinyatakan no gap, no overlap tadi, insya Allah tata ruang wilayah nasional dan juga daerah benar-benar bisa dijadikan sebagai referensi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimanapun dalam menyusun rencana strategis untuk pengembangan dan pembangunan di wilayah masing-masing. Itu esensi dan spirit dari deklarasi kota kabupaten lengkap. Alhamdulillah pada saat saya masuk di kementerian di bulan Februari 2024 ini 10 kota kabupaten lengkap. Kemudian 2-3 bulan berjalan menjadi 33 kota kabupaten lengkap, dan alhamdulillah di bulan ke-7 masuk ke bulan 8 ini
tambah lagi 46. Jadi 79 kota kabupaten lengkap sudah dinyatakan resmi. Targetnya sampai dengan akhir tahun ini, Desember tahun ini, 104 kota kabupaten lengkap. Oleh karena itu tentu pada kesempatan yang baik ini, di hadapan para kepala kanwil, mari kita terus kejar target-target pencapaian sampai dengan akhir tahun ini. Mudah-mudahan tercapai 104 kota kabupaten lengkap, bahkan bisa over prestasi. Contoh di Jawa Timur ada beberapa tambahan termasuk Pacitan yang bisa dinyatakan kota kabupaten lengkap yang sebelumnya tidak masuk ke dalam list yang diprioritaskan. Ini contoh dengan kerja keras dan kerja bersama bisa dilakukan itu semua. Oleh karenanya saya mengucapkan terima kasih sekaligus mengapresiasi kerja yang luar biasa ini dari Bapak Ibu sekalian, jajaran ATR BPN dimanapun berada. Semoga ini menjadi pahala yang baik untuk Bapak Ibu sekalian. Dan tetap semangat dan tetap fokus pada tugas pokok ke depan. Selebihnya, kita juga akan terus menuntaskan upaya untuk menghadirkan transformasi digital. Tadi Pak Gubernur kita bisik-bisik, memang pada akhirnya transformasi digital ini akan menjadi game changer, menjadi sesuatu yang mengubah secara fundamental cara kita bekerja dan cara kita untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin transparan, semakin akuntabel, semakin efisien. Dengan digitalisasi ini harapannya masyarakat itu lebih terlayani. Jadi kalau sudah menerapkan sertifikasi elektronik, seharusnya tidak lagi ada banyak masalah pungli, ada masalah-masalah keterlambatan, karena bisa dilakukan secara langsung. Tidak perlu lagi ada perantara-perantara yang tidak diperlukan, bahkan kadang malah menciptakan masalah. Tapi ini harus diberikan pemahaman. Oleh karena itu, kepada seluruh jajaran, saya minta tolong lakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat di sekitar kita, semua bekerja untuk meyakinkan dan menjelaskan mengapa perlu kita melakukan transformasi digital. Mengapa perlu kita melakukan sertifikasi elektronik termasuk alih media, alih platform. Nah, kalau masyarakat tidak dijelaskan, maka tidak tahu. Dan kita yang punya tanggung jawab untuk menjelaskan itu agar semakin banyak. Walaupun saya juga di sini akan mengapresiasi dari 486 kantor pertanahan se-Indonesia, itu sudah 98%. Saya ulangi, 98% yang sudah mampu menjalankan pelayanan secara elektronik. Betul? Nah, boleh tepuk tangan? Tapi apalah artinya kalau tidak semakin banyak masyarakat yang mengetahui, pertama harus mengetahui dulu, yang kedua merasakan mengapa penting dan bermanfaat sertifikat elektronik tersebut. Jadi tidak berhenti kita mampu menyelenggarakan, tapi apakah produk pelayanan elektronik tadi juga dirasakan manfaatnya secara luas? Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan pemerintahan Kabinet Indonesia Maju saat ini yang punya keyakinan bahwa dengan transformasi digital, maka pelayanan publik dan birokrasi kita semakin responsif, adaptif, dan juga semakin melayani. Jadi inilah yang menjadi kekuatan kita. Semoga Kementerian ATR BPN terus istiqomah untuk menjalankan berbagai terobosan dan juga pembenahan-pembenahan secara internal, baik internal birokrasi maupun hubungan dengan berbagai stakeholders lainnya. Tadi Pak Gubernur mengingatkan, dan benar, terima kasih Pak Gubernur, yang kita lakukan untuk gebuk mafia tanah ini bukan main-main. Kita punya Satgas Anti Mafia Tanah, kita bekerja solid dengan jajaran kepolisian, jajaran kejaksaan, dalam sebuah semangat untuk membongkar, mengungkap berbagai kasus tindak pidana kejahatan di bidang pertanahan, yang telah menyerobot hak rakyat, merugikan masyarakat dan juga merugikan negara. Potential loss luar biasa akibat
oknum-oknum mafia tanah tadi. Jadi tidak boleh kita enteng-enteng saja, kita harus hadir secara langsung. Bahkan saya sendiri yang sering datang ke daerah untuk meyakinkan bahwa ini di backup secara penuh, secara top down, baik policy maupun aksinya di lapangan, langsung dari menterinya sendiri. Ini yang juga harus kita tuntaskan, karena selama ini masih terjadi, selama itu pula kepastian hukum atas tanah tidak terwujud dan masyarakat akan menerima permasalahan yang berkepanjangan. Economic value added, nilai tambah ekonomi juga akan tercipta dengan status kota kabupaten lengkap ini. Karena investasi akan lebih mudah dipetakan dan disiapkan ekosistemnya. Sebagai gambaran, sejak 2017 sampai dengan 2024 tahun ini, economic value added yang hadir setelah kita menggelar secara masif sertifikasi untuk rakyat berupa program PTSL, pendaftaran tanah sistematis dan lengkap. Per hari ini 118 juta bidang tanah lebih yang sudah terregistrasi. Dari target 120 juta bidang tanah sampai dengan akhir tahun ini. Ini juga sebuah pencapaian, tetapi sekali lagi nilai tambah ekonominya itu yang luar biasa. Selama 7 tahun itu paling tidak ada lebih dari 6.600 triliun rupiah yang bisa dihadirkan kontribusi kita untuk negara, untuk rakyat kita. Baik dari PPN, dari PNBP, dari BPHTB, tetapi yang dominasi 96% dari angka itu sekitar 6.200 triliun rupiah itu berasal dari hak tanggungan. Inilah yang selalu ditanya oleh masyarakat kita, Pak, kalau sudah punya sertifikat bisa nggak disekolahkan? Silahkan, monggo. Tapi harus dengan kesadaran, bukan sekedar menyekolahkan tanpa tujuan yang jelas. Tapi kalau untuk mendapatkan modal usaha, untuk berproduksi, silahkan. Dan itulah bagian dari perputaran ekonomi rakyat. UMKM perlu kita perkuat, karena 60% berkontribusi pada PDB kita dan menyerap 90% lebih tenaga kerja Indonesia. Usia produktif kita banyak, tetapi harus didukung dengan kesempatan kerja dan berputarnya penghasilan di masyarakat bawah. Ini yang menjadi semangat Kementerian ATR BPN, bukan hanya berurusan dengan tanah, mengatur tanah dan mengatur legal standingnya, tetapi juga diarahkan bagaimana kita bisa menghadirkan kesejahteraan dan keadilan untuk semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Gubernur, ke Kanwil Provinsi Jawa Timur, dan semua yang telah hadir secara langsung di Surabaya ini. Tapi juga tentu saya sampaikan ini kepada semua yang hadir secara virtual. Saya tahu semua mengikuti acara dari daerah masing-masing, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dapat melanjutkan tugas-tugas kita. Kita kawal transisi kepemimpinan nasional yang sebentar lagi akan terjadi tanggal 20 Oktober 2024 ini, dan ATR BPN kita siapkan baseline yang baik agar pemerintahan 5 tahun ke depan juga semakin sukses, tinggal landas dan semakin baik di masa-masa mendatang. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.